Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryawati, Prodi Ekonomi Syariah 3, semester 3. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sejarah dan tokoh-tokoh filsafat. A. Sejarah filsafat ilmu. Filsafat ilmu berasal dari zaman Yunani kuno, di mana filsafat ilmu lahir karena munculnya sebuah pengetahuan dari barat. Akan tetapi, pada perkembangannya, ternyata ilmu pengetahuan di abad ke-17 mengalami perpecahan di mana ilmu dan filsafat berdiri sendiri. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sebelum abad ke-17 ilmu identik dengan filsafat. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Van Forsten 1985 yang mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut. Quinto Wibisono menyatakan bahwa filsafat itu sendiri telah mengantarkan adanya suatu konfigurasi dengan menunjukkan bagaimana pohon ilmu pengetahuan telah tumbuh mekar bercabang secara subur. Ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk, di mana kaidah-kaidah ilmu pengetahuan itu dikatakan oleh Robert Merton adalah universalisme, komunalisme, disinteresteden, dan skeptisisme. Yang terarah. Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan semakin lama semakin maju dengan munculnya ilmu-ilmu baru yang pada akhirnya memunculkan pula sub-sub ilmu pengetahuan baru, bahkan ke arah ilmu pengetahuan yang lebih khusus lagi, seperti spesialisasi. Oleh karena itu, tepatlah apa yang dikemukakan oleh Van Forsten 1985 bahwa ilmu pengetahuan dapat dilihat dari suatu sistem yang menjalin dan taat atas konsisten dan ungkapan-ungkapan yang sifatnya benar tidaknya dapat ditentukan. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif yang terdiri dari berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau perorangan untuk tujuan mencapai kebenaran. Ia memulai pemahaman yang memberikan penjelasan atau melakukan penerapan. Untuk mengatasi antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain dibutuhkan satu bidang ilmu yang dapat menjembatani serta mewadahi perbedaan yang muncul. Filsafat mampu mengatasi hal tersebut. Ini senada dengan pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu yang mampu menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup antar ruang manusia secara tepat. Oleh sebab itu, Francis Bacon menyebut filsafat sebagai ibu agung dari ilmu-ilmu. Pengetahuan ilmiah atau ilmu merupakan a higher level of order, maka lahirlah filsafat ilmu sebagai penerus pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat menempatkan objek sasarannya ilmu pengetahuan, ilmu tentang ilmu. Wibisono 2009-12. B. Tokoh-tokoh filsafat. 1. Aristoteles. Lahir di Stagira, Semenanjung Kalkidike, Tracia atau Balkan, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Machaon. Minatnya dalam ilmu pengetahuan sudah muncul, terutama dalam ilmu pengetahuan empirik dan ilmu alam, yaitu biologi. Setelah ayahnya meninggal, Aristoteles dikirim di Athena untuk belajar di Akademia Plato. Di sana dia menjadi murid Plato selama 20 tahun.
Dia rajin membaca dan mengumpulkan buku-buku, juga menyusun suatu bibliotek di rumahnya, dan itu menjadi bibliotek pertama di Athena. Melihat hal itu, Plato memberikan penghargaan kepada muridnya dan memberikan nama rumah itu dengan sebutan rumah membaca. Yang kedua, Marcus Tullius Cicero 106-43 sebelum Masehi, ia menyebut filsafat sebagai ibu dari semua pengetahuan dan menulis buku De Natura Deorum. 3. Plato 427-347 sebelum Masehi. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang merupakan spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. 4. Sokrates 469-399 sebelum Masehi. Dalam pemahaman Sokrates, filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Yang kelima, Pitagoras. Menurut tradisi filsafat dari zaman Yunani kuno, orang yang pertama-tama yang mengenalkan istilah filosofi ialah Pitagoras. 6. Aliran filsafat alam semesta. Bapak filsafat ialah Toteles 640-546 sebelum Masehi. Ia merupakan seorang filsuf yang mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos dalam perkataan Yunani. 7. Aliran filsafat Stoicisme. Bagi para filsuf Stoik, filsafat adalah suatu pencarian terhadap asas-asas rasional yang memperlihatkan alam semesta dan alam manusia dalam suatu kebulatan tunggal yang logis. 8. Francis Bacon mengungkapkan bahwa metode induksi yang berdasarkan pengamatan dan percobaan untuk menemukan kebenaran dalam berbagai bidang pengetahuan. 9. Konsepsi abad tengah. Dalam abad tengah di Eropa, filsafat dianggap sebagai pelayanan dari teologi, yakni sebagai suatu sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia. 10. Christian von Rousseau 1679-1764 merumuskan filsafat sebagai ilmu tentang hal yang mungkin sejauh itu dapat ada